Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Deni Susilawati. Saya dari tingkat 2 semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Surya Kencana. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penggunaan bilingualisme pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana dalam kajian sosiolinguistik. Nah, yang pertama yaitu ada analisis situasi. Fenomena bilingualisme ternyata terdapat di berbagai lingkungan. Salah satunya yaitu di lingkungan kampus, baik itu lingkungan kampus yang berada di daerah perkotaan maupun lingkungan kampus yang berada di daerah pedesaan. Nah, hal tersebut tentu saja membuat peneliti berinisiatif untuk mengkaji penelitian dalam bidang kajian sosiolinguistik ini. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sosiolinguistik, yang kedua bilingualisme, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Universitas Surya Kencana. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari dan membahas mengenai aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Adapun bilingualisme menurut Bloomfield dalam Hayer dan Agustina tahun 2004 halaman 85 mengatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan seorang penutur dalam menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Menurut Weinreich dalam Pranowo tahun 2014, kedewibahasaan dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu kedewibahasaan majemuk, yang kedua yaitu kedewibahasaan koordinatif, yang ketiga yaitu kedewibahasaan subordinatif. Selanjutnya yaitu Universitas Surya Kencana. Universitas Surya Kencana atau sering disingkat dengan Unsur merupakan perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Nah, Universitas Surya Kencana ini memiliki 5 fakultas S1. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Sains Terapan, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat diidentifikasikan bahwa penelitian ini termasuk ke dalam kajian sosiolinguistik. Dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya. Yang pertama, bagaimana deskripsi penggunaan bilingualisme yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang kedua, bagaimana tingkat bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang ketiga, bagaimana tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bagaimana tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Nah, dalam penelitian kali ini tentu saja kita mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya untuk mengetahui deskripsi penggunaan bilingualisme yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang keempat yaitu untuk mengetahui tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang selanjutnya yaitu manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan dalam penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui bagaimanakah penggunaan bilingualisme yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Surya Kencana, agar dapat mengetahui bagaimanakah tingkat bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana, agar dapat mengetahui bagaimanakah tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana, dan juga agar dapat mengetahui bagaimanakah tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Nah, selanjutnya yaitu metode kegiatan. Di dalam metode kegiatan ini ada halayak sasaran. Kita mengambil 5 narasumber. Yang pertama yaitu dia sebagai narasumber pertama, Reni sebagai narasumber kedua, Iska sebagai narasumber ketiga, Samudra sebagai narasumber keempat, dan Juan sebagai narasumber kelima. Yang selanjutnya yaitu dasar pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia. Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjaga, merawat, dan memartabatkan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia.
Yang selanjutnya yaitu metode kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara atau interview yang merupakan salah satu metode dalam tahap pengumpulan data. Dilakukan dengan cara peneliti melakukan percakapan atau kontak dengan penutur. Itu menurut Mahsun tahun 2007 halaman 250. Selanjutnya yaitu materi kegiatan. Nah, materi kegiatan ini berupa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama yaitu, apa sajakah aktivitas yang sedang saat ini narasumber jalani? Yang kedua, apa cita-cita yang narasumber inginkan dan bagaimana cara narasumber mencapai cita-cita tersebut? Yang ketiga yaitu, kegiatan apa yang sedang narasumber sukai dan tekuni, mengapa demikian? Yang selanjutnya yaitu tempat, waktu, dan anggaran. Tempat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan penelitinya adalah Universitas Surya Kencana. Karena masih banyak mahasiswa yang menggunakan berbagai bahasa dalam berkomunikasi, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Yang selanjutnya yaitu waktu. Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dimulai pada hari Rabu 3 Mei 2023 sampai hari Jumat 5 Mei 2023. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini peneliti harus menyesuaikan dengan narasumber yang memiliki berbagai kegiatan baik di luar maupun di dalam kampus. Adapun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu sebesar 35.000. Nah, pengeluaran ini didapatkan dari hasil iuran kelompok yang digunakan untuk membeli konsumsi. Saya mah untuk aktivitas kali ini paling menjalani masa kampus atau saya berkuliah. Nah, di samping itu aktivitas yang lainnya juga seperti paling kayak berolahraga, bermain futsal seperti itu. Untuk aktivitas yang sedang dijalani atau ditekuni sekarang ini sedang melakukan penelitian dan penyusunan untuk skripsi, karena kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk sidang skripsi lebih awal dibanding teman-teman seangkatan saya. Selanjutnya kegiatan yang sedang saya jalani juga yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu magang di Pengadilan Agama Cianjur. Saya juga aktif di beberapa kegiatan kampus karena kebetulan saya diamanahi sebagai sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Hukum. Nah, itu untuk kegiatan dari Senin sampai Sabtu ya. Kemudian di hari Minggunya ini saya juga harus menyiapkan untuk beberapa kegiatan sosial, khususnya kecilnya ya. Di kampung halaman saya sedang ada pembangunan masjid. Saya diamanahi untuk membantu mencari sponsor ya ke aktivitas yang sedang saya lakukan sekarang, karena saya semester 8 dan sekarang sedang menyusun skripsi, jadi aktivitas yang sering dilakukan itu menyusun skripsi. Aktivitas hari yang saya jalani mungkin cuma ada dua ya, kuliah sama kerja sampingan. Saya mungkin saya punya toko dan toko saya berbasis di alat tulis kantor semacam fotokopi dan sebagainya. Untuk aktivitas sehari-hari yaitu kuliah gitu ya. Di luar kuliah saya bekerja dekat rumah yang usaha kakak gitu. Jadi kakak bantu-bantu di rumah. Nah, betul. Saya ingin menjadi menteri olahraga gitu karena saya tuh ingin menjadikan bebenah untuk olahraga Indonesia seperti itu. Nah, untuk mencapainya, di samping itu juga selain itu saya ingin jadi pebisnis atau pengusaha. Nah, untuk mencapainya tersebut saya sekarang ini saya tekuni adalah belajar dengan sungguh-sungguh, melebarkan relasi saya. Nah, dan belajar dari orang-orang sekitar saya yang sudah berpengalaman, juga membaca dari buku-buku tentang cara mencapai tujuan-tujuan saya tersebut. Ya, baik. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita itu pasti
jawabannya itu nggak bisa langsung to the point mau jadi apa ya, karena mungkin susah juga. Kita juga tidak bisa mematok kita mau jadi apa, tetapi cita-cita untuk Rani pribadi ya, menjadi versi terbaik gitu yang menurut Allah. Ketika Allah menakdirkan Rani harus jadi apa yang menurut Allah baik, nah itu yang Rani cita-citakan. Tetapi kita juga gak bisa sepasrah itu ya, kita juga harus punya apa yang sebenarnya kita usahakan, apa yang sebenarnya kita mimpikan dan mau kita capai. Nah kebetulan karena sekarang juga magang di tempat yang di instansi yang benar-benar ya Allah, di tempat ini itu ya Allah, pengen kedepannya tuh pengen di sini, lanjut di sini, mengembangkan dan merealisasikan ilmu yang udah didapat ya di bangku kuliah, pengennya di sini. Nah semoga Allah menakdirkan ya, semoga Allah menakdirkan pengennya jadi hakim yang adil ya di pengadilan agama Cianjur ataupun di pengadilan agama yang lainnya ya. Kenapa milih di Cianjur, biar deket aja sama orang tua, karena tinggal ibu ya sendiri, apalagi udah tua susah ya. Kadang kalau ditanya cita-cita tuh kadang terbentur dengan keadaan gitu, kadang orang tua sudah menua, apa harus pergi merantau jauh mengejar cita-cita atau pulang ke kampung halaman menemani orang tua yang sudah tua gitu. Tapi banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak hal yang harus dirubah gitu. Gak apa-apa, jangan tanggung gitu, jangan tanggung. Tapi persiapan apapun cita-cita kalian, apapun cita-cita kita semua, itu harus ada persiapan ya, harus ada persiapan. Baik itu persiapan dari doa kita, gimana kita mendekatkan diri kita kepada yang memiliki alam semesta ini ya, khususnya. Kemudian kita juga jangan sampai tidak melibatkan doa orang tua dalam setiap apa yang kita impikan. Terus kita juga harus menekuni apa yang sebenarnya kita pengen capai, apa yang selalu menjadi imajinasi. Ada kepikiran mau jadi pembisnis, soalnya kan berarti sekarang ambil jurusan agribisnis, yaitu bisnis di dalam pertanian. Jadi cita-cita teteh ke depannya itu insya Allah ingin menjadi pembisnis di bidang sayuran. Mungkin dengan cara teteh bisa mencari tahu dulu ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan menjadi pembisnis sayuran tersebut, kemudian mencari relasi, mungkin itu saja. Kita menjadi salah satu CEO dalam suatu pabrik ya, salah satunya mungkin saya pribadi punya cita-cita yang mungkin saya ingin mengembangkan perusahaan saya, sebagaimana salah satunya saya bisa untuk ikut kerja bersama saya, dan mungkin di situ saya bisa memberikan memberikan bantuan berupa lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan salah satu cara untuk saya membangun hal itu tidaklah mudah ya, dan sangat panjang sekali prosesnya. Salah satunya mungkin saya mengapa masuk di teknik industri ya, saya belajar tentang banyak hal tentang perusahaan-perusahaan yang harus dijalani. Dan cita-cita saya ingin jadi pengusaha gitu. Apa sih yang diinginkan usahanya gitu ya? Yang pertama berusaha gitu, terus berdoa ya, itu aja sih Kak. Kegiatan yang saya sukai bermain game, bermain futsal, dan bermain sepak bola. Nah selain itu juga ada aktivitas saya yang lain seperti main ke alam liar gitu, saya lebih suka seperti itu ya, kayak hiking, camping, kayak gitu. Mengapa demikian? Nah karena dibalik itu saya bisa melepaskan rasa penat, rasa stres saya bisa hilang, mengembalikan mood saya kembali gitu. Soalnya kalau saya mah orangnya paling gak bisa kalau misalkan disuruh diam gitu. Untuk sekarang ya, yang disukai dan sangat ditekuni itu sampai full dari jam 7 pagi hingga sore ya, hingga setengah 5 di
kegiatan di pengadilan ya, khususnya bertemu orang-orang yang ingin menyelesaikan beberapa perkara, terus ketemu orang-orang yang luar biasa juga di sana. Terus yang benar-benar kenapa disukai itu karena kegiatan di sana itu menunjang apa yang benar-benar ingin Reni capai gitu. Kayak kegiatan di pengadilan itu seperti jalan yang Allah kasih buat Reni gitu. Nah itu kayak ini jalan buat kamu, kan kedepannya kamu mau ikut tes CPNS Mahkamah Agung nih, kamu sok maksimalin selama 1 tahun ini belajar di sana, ambil apapun pengalaman yang ada di sana, gali informasi dan kembangkan potensi di sana. Itu tuh kayak 1 tahun tuh kayak gak berasa gitu, sekarang ya udah hampir 3 bulan ya. Kalau kemarin emang pas awal pertama magang itu ya Allah 1 tahun magang bosen gimana nih, ternyata sekarang sampai sering banget gitu pulang sampai larut, sampai sore, sampai mau malam, nggak tahu kenapa gitu ngorek berkas dan bertemu orang-orang di sana itu luar biasa banget gitu, sampai betah gitu di pengadilan karena ya itu tadi menunjang buat apa yang Reni cita-citakan. Kalau kegiatan sekarang yang lebih disukai itu di bidang seni, salah satunya seni tari, karena menurut saya tari itu bisa menjadi salah satu healing lah buat hiburan karena kan sekarang saya sedang menyusun skripsi yang membuat saya mumet, jadi saya sekarang sedang menekuni di bidang seni tersebut. Untuk kegiatan yang sedang digemari ya untuk saat ini, salah satunya ya saya setiap malam suka melakukan aktivitas live streaming pada salah satu aplikasi, dan saya di situ maybe kayak ngasih education pada viewers yang mungkin masuk dalam live saya, dan di situ saya juga kayak ngasih mentoring maupun menjadi salah satu platform untuk wadah curhat bagi mereka, dan ya banyaklah mungkin misalnya kita. Untuk kegiatan saya suka bermain musik, fotografi, sama apa lagi ya, olahraga gitu. Untuk kenapa ditekuni dengan kegiatan itu karena saya bermain musik itu untuk menghilangkan stres saya, penat saya. Untuk fotografi saya suka aja gitu, untuk olahraga, untuk apa ya, menyehatkan tubuh. Pembahasan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan, narasumber pertama yaitu Dias berusia 19 tahun menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, juga menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Narasumber 2 Reni berusia 22 tahun menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Narasumber 3 Siti Iska berusia 23 tahun menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Narasumber 4 Muhammad Samudra berusia 23 tahun menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Narasumber terakhir atau narasumber kelima yaitu Muhammad Juan berusia 19 tahun menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Selanjutnya yaitu penutupan. Di dalam penutupan ini terdapat simpulan juga saran. Nah, yang pertama kita bahas dulu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian juga pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa kelima narasumber yang menempuh pendidikan di Universitas Surya Kencana ini dalam penggunaan bilingualismenya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan bahasa daerah, juga bahasa asing sebagai bahasa kedua. Penggunaan bilingualisme terhadap kelima narasumber tersebut termasuk ke dalam tingkatan bilingualisme subordinatif atau kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu menggunakan bahasa satu dengan memasukkan bahasa dua atau sebaliknya.
Jadi, dari hasil penelitian, kelima narasumber tersebut tidak termasuk ke dalam tingkatan bilingualisme majemuk juga bilingualisme koordinatif. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran. Karena penelitian ini hanya membahas tentang tingkat bilingualisme berdasarkan pemerolehan kontak bahasa, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mengembangkan cakupan materi yang lebih luas. Selain itu, dikarenakan penulis hanya menemukan narasumber yang memiliki tingkat penggunaan bilingualisme subordinatif atau penggunaan bahasa dengan memasukkan bahasa lain dalam berkomunikasi, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas dan memperbanyak dalam menemukan narasumber, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui narasumber tersebut masuk pada tingkatan bilingualisme selain tingkatan bilingualisme subordinatif. Adapun berikut ini merupakan lampiran-lampiran pada saat melakukan wawancara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.